Bitcoin tiba-tiba nyentuh 74.000 dolar. Terus langsung longsor. Kalian pikir ini cuma gejolak pasar biasa? Coba pikir lagi deh. Gimana kalau gue bilang, semua ini udah direncanain? Oke, banyak yang bilang, ini kan cuma koreksi sehat. Biasalah, kripto kan emang volatile. Tapi, kalau kita lihat datanya, jejak uang para paus, ceritanya beda banget. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah operasi. Operasi yang dingin, presisi, dan terencana buat memangsa siapa? Ya, para investor retail yang lagi euforia. Oke, siap? Kita bongkar semuanya sekarang. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah tuntas anatomi jebakan ini langkah demi langkah. Dan yang paling penting, kita bakal siapin playbooknya, biar kalian gak jadi korban selanjutnya. Oke, investigasi kita mulai dari gambaran gedenya dulu ya. Ada 3 petunjuk makroekonomi raksasa nih, yang sebenarnya udah kayak lampu merah buat Bitcoin. Nah, coba lihat baik-baik. Ada 3 awan badai nih yang lagi ngumpul. Pertama, ada yang namanya worst shock. Jadi ada nominasi gubernur The Fed yang super hawkish. Pasar langsung panik, mikirnya, wah keran duit bakal ditutup nih, likuiditas bakal kering. Kedua, sejarah itu nggak bohong loh. Tahun pemilu sela di Amerika itu hampir selalu jadi masa-masa berdarah buat pasar. Rata-rata koreksinya bisa 17–19%. Dan yang ketiga, ini yang paling kelihatan, Bitcoin itu korelasinya sama Nasdaq udah ekstrim banget. Jadi dia geraknya persis kayak saham teknologi berisiko tinggi, bukan lagi aset yang beda. Dan ini nih bukti paling telaknya. Waktu ada krisis geopolitik, para smart money larinya kemana? Coba tebak. Ya, ke emas fisik. Harganya terbang mecahin rekor baru di atas 5.100 dolar per ons. Terus, Bitcoin di mana pas itu? Dia malah ikutan nyungsep bareng saham-saham teknologi. Jadi, bisa dibilang ini vonis mati sih buat narasi emas digital. Di saat diuji beneran sebagai safe haven, dia gagal total. Oke, sekarang kita zoom in ke TKP-nya. Kita bakal bedah senjata pembunuhannya. Gimana sih anatomi perburuan likuiditas yang sengaja banget nargetin kita-kita, para trader retail? Jadi gini cara mainnya, 4 langkah yang cantik banget. Pertama, harga sengaja dipompa nembus level psikologis penting, 72.000 dolar. Ini langsung bikin 2 hal kejadian, retail yang FOMO langsung pada ngelong, dan di sisi lain, para shorter kena stop loss. Nah, jeniusnya di sini nih. Stop loss dari posisi short itu kan otomatis jadi order beli di pasar. Jadi, terciptalah tsunami permintaan palsu, likuiditas buatan yang gede banget. Dan pas ada yang beli banyak ini, siapa yang jualan? Tentu aja para institusi yang udah nungguin buat ngedam barang mereka di harga puncak. Gila, jenius sekaligus brutal. Terus, kerusakannya gak main-main, 2 miliar dolar. Sebanyak itulah nilai posisi leverage para trader retail yang hangus, ludes dalam sekejap mata. Kutipan ini ngena banget. Ini bukan breakout biasa. Ini adalah operasi likuidasi yang sistematis, yang emang dirancang buat nargetin stop loss kita para retail. Jadi, ini bukan pergerakan harga organik, tapi lebih kayak operasi militer di pasar finansial. Masih ragu? Oke, biar data yang bicara. Coba lihat grafik ini. Pas kita-kita para retail lagi sibuk ngejar harga, FOMO beli di puncak, ETF Bitcoin malah tercatat outflow gede-gedean. Minus 4,5 miliar dolar. Artinya apa? Pas kalian lagi beli, para paus justru lagi rame-rame kabur lewat pintu belakang. Tapi jangan pikir jebakan ini cuma buat Bitcoin ya. Kalian salah besar. Justru, bahaya yang lebih beracun, lebih sistemik, lagi ngintai di tempat lain, pasar altcoin. Kunci buat ngerti bahayanya ada di satu konsep, Fully Diluted Valuation atau FDV. Coba bayangin deh, ada proyek altcoin baru, yang dirilis ke pasar itu cuma 5% dari total tokennya. Harganya kan gampang banget dipompa setinggi langit karena suplainya dikit. Kelihatannya valuasinya miliaran dolar. Padahal 95% token sisanya itu masih dikunci, siap buat ngebanjirin pasar kapan aja. Dan inilah bom waktunya. Lihat deh jadwal ini. Ini baru sebagian kecil contoh di bulan Maret aja loh. Ratusan juta dolar nilai token baru bakal dilepas ke pasar. Sesuai jadwal, ini bukan suplai dari investor baru ya. Ini suplai dari para VC dan tim proyeknya yang udah siap-siap mau take profit. Jadi tekanan jualnya itu udah pasti, masif dan nggak bisa dihindari. Jadi, biar gue perjelas ya, di kondisi pasar kayak gini, setiap kali kalian mikir mau buy the dip di altcoin baru, kalian itu sebenarnya bukan lagi investasi. Kalian itu lagi jadi exit liquidity. Kalian yang nyediain uang tunai biar para investor awal bisa kabur sambil bawa untung gede. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, bagian paling penting. Solusinya gimana?
Kita ganti mode dari investigasi ke mode strategi. Ini dia rencana aksi buat kalian biar bisa bertahan. Buat Bitcoin, kuncinya satu, disiplin. Jangan panik. Ada 2 zona kunci nih buat kita nyicil beli atau DCA. Zona pertama, pertahanan awal kita, itu di sekitar 60.000 sampai 62.300. Di sini keluarin amunisi dikit aja. Nah, zona akumulasi utamanya yang kemungkinan besar jadi dasarnya buat jangka panjang, itu ada di area 50 sampai 53.000 dolar. Di sinilah kita bisa mulai masukin modal yang lebih gede. Ingat prinsip ini baik-baik. Jangan pernah coba nangkep pisau jatuh. Serius. Jangan nebak-nebak di mana bottomnya. Bikin rencana, pasang pancingan di zona-zona tadi, terus biarin harga yang nyamperin kita. Sabar itu senjata utama kita di sini. Terus pas pasar kripto lagi gonjang-ganjing kayak gini, kita kan butuh tempat berlindung kan? Nah, kenalan nih sama Real World Assets atau RWA. Simpelnya, ini cara kita buat punya aset nyata, kayak emas batangan gitu. Tapi dalam bentuk token di blockchain. Jadi kita dapat amannya aset tradisional, tapi tetap dapat efisiensi dan kecepatannya kripto. Jadi ini dia 2 langkah taktis buat portofolio kalian. Pertama, rotasi. Pindahin sebagian dana ke aset yang di-backup emas. Contohnya Pax Gold, biar kita bisa ikut numpang di gelombang safe haven. Kedua, soal altcoin. Kalian harus kejam. Anggap mereka itu cuma buat trading jangka pendek, bukan investasi. Pasang stop loss super ketat, 1-2% aja. Dan jangan pernah ditawar-tawar. Oke, jebakannya udah kita bongkar, peta pertahanannya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya sekarang simple. Dengan semua info ini, di tengah pasar yang brutal kayak gini, apa langkah kalian selanjutnya? Coba deh diskusiin strategi kalian di kolom komentar. Pasar kripto lagi berdarah-darah. Kepanikan terjadi di mana-mana dan narasi Bitcoin udah mati kedengaran lagi. Tapi, di balik semua kekacauan ini, saat para investor retail rame-rame jual rugi, raksasa-raksasa Wall Street justru lagi ngelakuin sesuatu yang, ya kebalikannya. Pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa mereka malah belanja pas semua orang lagi ketakutan? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi penentu antara mereka yang bakal kehilangan segalanya dan mereka yang justru bisa membangun kekayaan di tengah badai ini. Yuk kita bongkar permainan mereka. Anda lihat angka 12 di layar? Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah level 12 dari 100 di indeks ketakutan dan keserakahan kripto. Namanya Extreme Fear. Ini adalah titik di mana emosi ngambil alih, di mana investor retail nyerah dan jual aset mereka rugi besar. Nah, buat Wall Street, ini bukan tanda bahaya. Ini tuh sinyal beli yang jelas banget. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kejatuhan pasar ini bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari 3 kekuatan raksasa yang bekerja barengan. Sebuah badai sempurna yang sangat-sangat dipahami oleh para pemain institusional. Kita punya 3 mesin utama yang lagi neken harga. Pertama ada badai ekonomi makro, kedua gravitasi hukum matematika, dan ketiga efek spons dari regulasi. Masing-masing punya peran penting, tapi kita mulai dari yang paling jadi pegangan mereka, gravitasi hukum matematika. Nah, yang namanya Bitcoin Power Law ini bukan ramalan dukun ya, ini matematika murni. Model ini tuh secara akurat bisa prediksi puncak siklus. Dan sekarang model ini nunjukin kalau kejatuhan harga ini adalah koreksi yang wajar. Tujuannya, ia menuju lantai support matematisnya tepat di kisaran 51-52 ribu dolar. Jadi bagi institusi, area ini adalah zona belanja, bukan zona panik. Dan ini dia nih mesin penyedot likuiditasnya namanya sponge effect. Jadi, ada undang-undang baru Genius Act yang intinya maksa penerbit stablecoin buat beli obligasi pemerintah AS. Coba bayangin, ada sponge raksasa yang nyerap semua duit dari ekosistem kripto. Inilah yang bikin pasar sekarang rasanya kering kerontang dan susah buat naik lagi. Kalau Anda pikir kondisi Bitcoin udah parah, tunggu dulu. Coba kita geser sedikit dan lihat apa yang terjadi di pasar altcoin. Di sini, permainannya jauh lebih kejam, dan ini sengaja dirancang buat menghancurkan portofolio investor retail. Lihat deh grafik ini. Ini ngejelasin jebakannya dengan gamblang. Sebuah proyek diluncurkan dengan supply yang beredar sedikit banget buat naikin harga, tapi valuasi totalnya atau FDV-nya bisa miliaran dolar. Begitu token-token baru mulai dilepas ke pasar, harganya langsung anjlok. Kehancuran 85-90% ini bukan bug, ini adalah fitur dari desainnya. Dan tekanannya belum berhenti sampai di situ. Coba lihat tabel token unlock ini. Contohnya Hyperliquid, mereka bakal ngelepas token senilai lebih dari 316 juta dolar. Atau Redstone,
yang bakal nambah suplai beredarnya sebesar 16%. Ini tuh kayak tsunami supply yang udah ada jadwalnya, yang pasti bakal neken harga makin dalam. Jadi, di tengah lautan darah ini, apa sih yang sebenarnya dilakuin sama para pemain besar? Mereka nggak panik. Mereka punya playbook, sebuah cetak biru yang dingin dan sangat terukur untuk mengubah kepanikan kita semua jadi keuntungan masif buat mereka. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Saat retail panik sell, main leverage tinggi, dan kejebak FOMO altcoin, institusi malah sibuk akumulasi bertahap atau DCA, beli asetnya langsung pakai uang tunai dan mindahin modal ke aset yang lebih aman. Dua dunia yang beda banget. Pertanyaannya, Anda ada di dunia yang mana? Dan ini buktinya. Lihat grafik ini deh. Waktu Bitcoin anjlok 15% di bulan Maret, aset emas dalam bentuk token, namanya Pax Gold atau PAXG, malah naik lebih dari 8%. Ini namanya flight to quality. Uang pinter itu nggak keluar dari ekosistem, mereka cuma pindah ke tempat yang aman di dalamnya, sambil nunggu badai reda. Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah tahu cara Wall Street bermain. Sekarang bagian paling penting, gimana caranya kita bisa mengadopsi strategi mereka dan mengubahnya jadi rencana yang jelas buat bertahan atau bahkan untung di tengah pasar yang brutal ini. Buat investor jangka panjang, kuncinya adalah disiplin bukan emosi. Makanya, tentukan zona beli Anda dan mulailah dollar cost averaging. Pas indeks ketakutan ada di level ekstrim, itu artinya pasar lagi ngasih diskon besar-besaran. Dan yang paling penting, selalu siapkan dana tunai sebagai amunisi kering buat jaga-jaga kalau harga anjlok lebih dalam lagi. Buat para swing trader, dengerin baik-baik. Kondisi sekarang ini kayak ladang ranjau. Rasio untung ruginya seperti yang tertulis di sini, jelek banget. Jangan coba-coba jadi pahlawan. Kalaupun nekat, masuk hanya jika harga berhasil tembus $68.000 secara meyakinkan dan pasang stop loss yang nggak bisa ditawar. Lupakan leverage berlebihan, itu sama aja tiket satu arah menuju kehancuran. Dan mungkin ini yang paling krusial buat nyelamatin portofolio Anda. Coba audit portofolio sekarang juga. Amputasi tanpa ampun altcoin yang punya masalah FDV tinggi dan jadwal R-unlock masif. Pindahin 15-20% dari portofolio Anda ke aset pertahanan kayak PAXG. Anggap ini sebagai jangkar yang bakal ngejaga kapal Anda tetap stabil di tengah badai. Jadi, kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari semua ini, poin kuncinya adalah ini. Bear market itu bukan akhir dunia. Ini adalah sebuah mekanisme, sebuah mesin yang dirancang untuk memindahkan kekayaan dari mereka yang nggak sabaran dan emosional ke mereka yang disiplin, sabar, dan punya rencana. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan fundamental. Setelah melihat semua data ini, cara Wall Street bergerak, dan jebakan yang ada di pasar, Anda harus memutuskan, di tengah badai ini, Anda mau jadi seorang investor dengan strategi atau seorang spekulan yang cuma ngikutin emosi? Pilihan ada di tangan Anda.